Oke, jadi sekarang kita akan bahas mengenai korespondensi Newtonian. Jadi sebelumnya kita sudah mendapatkan persamaan pergeseran untuk ya ketika kita lakukan pada mekanika Newtonian yang pertama dan juga yang kedua ketika kita tinjau secara geometris melalui lintasan geodesik gitu ya. Nah, sekarang kita ingin mencari tahu hubungan keduanya. Nah, jadi kita memiliki ruang waktu yang masing-masing koordinatnya itu adalah XA, di mana XA itu dari 1 dari 0 sampai 3 gitu ya. Nah, di mana di setiap titik pada ruang waktu itu kita bisa membuat sebuah sistem koordinat yang saling tegak lurus gitu ya, koordinat Euclidean di sini di titik P di dalam ruang waktu itu, yang mana koordinat itu memiliki sistem koordinat x mu. Jadi ya ini untuk sekarang saja ya. Itu kita gunakan yang x mu itu adalah koordinat ortogonal dan x alpha itu adalah koordinat xa itu adalah koordinat ruang waktu. Jadi khusus di video ini kita gunakan mu itu atau huruf Yunani lain itu digunakan untuk sistem koordinat lokal yang bersifat Euclidean. Sedangkan yang A, B, C yang huruf Latin, indeks huruf Latin itu kita gunakan untuk koordinat ruang waktu gitu ya, yang secara umum enggak Euclidean. Tapi di video selanjutnya ketika kita bekerja pada ruang waktu beneran, kita akan gunakan indeks Yunani. Nah, di sini kita gunakan untuk mempermudah saja ya, untuk membedakan lah. Kalau kan di sini ada dua koordinat lokal, di sini koordinat Euclidean yang ya lokal dan juga koordinat global di sini. Untuk membedakan kita gunakan asumsi seperti itu. Nah, jadi kita tinjau titik P pada ruang waktu dan di dalam titik tersebut kita bisa bangun sistem koordinat lokal pada ruang singgung P, di mana metrik pada koordinat lokal itu adalah metrik Minkowski ya, sama seperti ketika kita berada di permukaan bumi itu kan lengkung, tapi kita juga bisa membangun sistem koordinat Cartesian di sini. Nah, sistem koordinat lokal itu memiliki basis vektor E0, E1, E2, dan E3. Nah, keempat basis vektor pada koordinat lokal itu harus dapat dibentuk sebagai kombinasi linier basis pada ruang waktunya. Jadi, E mu itu adalah basis lokalnya itu sama dengan E mu A BA, di mana BA itu adalah basis pada ruang waktunya. Nah, dan juga kita juga bisa bangun basis kovektornya yaitu E mu kontravarian itu sama dengan E mu A BA. Nah, dengan melakukan transformasi balik, maka kita bisa tuliskan koordinat ruang waktu dalam koordinat lokal, yaitu BA sama dengan E mu A, E mu, dan juga kita bisa tuliskan BA itu sama dengan E mu A, E mu C, BC gitu ya. Nah, di sini karena kita memiliki E mu, kita bisa ubah ke sini gitu ya. Nah, E mu itu dia cuma sebuah fungsi gitu ya, dia memiliki nilai. Nah, sehingga kita dapatkan relasi bahwa E mu A, E mu B itu sama dengan delta BA. Nah, selanjutnya kalau kita memiliki relasi seperti ini, kita juga bisa tuliskan E mu A, E nu A, E nu. Nah, dengan demikian kita juga bisa dapatkan relasi E mu A, E nu A itu sama dengan delta mu nu. Nah, jadi kalau kita operasikan metrik eta nu lambda delta nu mu itu kan sama dengan eta mu lambda. Dan itu sama dengan eta nu lambda E mu A, E nu A. Dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa eta nu lambda itu sama dengan E mu A, E nu A gitu ya. Karena di sini kita gunakan eta nu lambdanya untuk menurunkan indeks yang di sini gitu ya. Oh, ini harusnya lambda ya, ini salah. Ini harusnya lambda. Nah, di mana kita tahu bahwa matriks Minkowski-nya yaitu eta mu lambda itu sama dengan diagonal
1, minus 1, minus 1, minus 1. Nah, jadi kita bisa memiliki bentuk eta mu lambda dalam suku komponen ini gitu ya. Nah, ini kita nggak tahu ini apa, tapi kita tuliskan komponennya seperti itu. Nah, jadi kita bisa tinjau bahwa E0A itu sama dengan minus E1A sama dengan minus E2A sama dengan minus E3A, dan itu bernilai 1. Dan juga untuk komponen lainnya itu bernilai 0. Nah, vektor E alfa A, di mana alfa itu menunjukkan koordinat lokal dan A itu menunjukkan koordinat ruang waktu, itu disebut sebagai tetrad atau verbene yang merupakan medan kerangka menghubungkan koordinat lokal di semua titik pada ruang waktu terhadap koordinat ruang waktu tertentu. Jadi ketika kita kita berada pada ruang waktu dan kita misalkan di sini memiliki sistem koordinat kecil yang terlihat datar, maka untuk mencari tahu hubungan sistem koordinat kita dengan koordinat ruang waktunya, kita menggunakan ini, itu tidak lain adalah tetrad. Nah, tetrad ini bersifat ortonormal, di mana memiliki relasi ortonormal seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau diagram ini lagi. Sekarang kita tinjau bahwa dua partikel bergerak pada lintasan geodesik yang sangat dekat gitu ya, sangat dekat satu sama lain, sehingga kita karena sangat dekat kita bisa analisis juga menggunakan koordinat lokal yaitu C1 dan C2. Nah, jarak antara dua lintasan tersebut pada kerangka lokal dapat diekstrak dari kerangka ruang waktu, yaitu eta mu itu sama dengan E mu alpha E mu A eta A, di mana eta mu itu adalah jarak di sini ya, yang warna coklat di sini itu adalah jarak antara kedua lintasan pada kerangka lokal, dan eta A itu adalah jarak kedua lintasan ketika ditinjau dari koordinat ruang waktu. Nah, sekarang kita tinjau persamaan geodesik, persamaan deviasi geodesik yaitu D kuadrat eta A D tau kuadrat minus RAPC D VB VC eta D itu sama dengan 0. Nah, kalau kita kalikan dengan E mu A gitu ya, maka E mu A dengan eta A ini akan menjadi eta mu gitu ya, dan juga yang di sisi kedua, suku kedua kita memiliki E mu A di sini. Nah, di mana kita memiliki relasi bahwa eta D itu sama dengan delta DC eta C. Nah, kita bisa gunakan delta DC itu kita ekspansikan dalam suku E tetradnya gitu ya, yaitu menjadi E mu C E D E mu D eta C. Dan itu tidak lain sama dengan E mu D eta mu, karena di sini kita bisa mengubah eta C menjadi eta mu dengan menggunakan tetrad di sini. Nah, dengan demikian kita bisa substitusikan di sini bahwa D kuadrat eta mu D tau kuadrat minus RABCD E mu A VB VC E nu D eta nu itu sama dengan 0. Jadi kita memiliki persamaan seperti ini, dan apabila persamaan deviasi geodesik ini sesuai dengan deviasi Newton, maka kita tinjau ulang bahwa persamaan deviasi Newton itu memiliki bentuk seperti ini, yaitu D kuadrat eta mu D tau kuadrat plus K mu nu eta nu itu sama dengan 0. Dengan demikian kita bisa tuliskan K mu nu itu sama dengan minus RABCD E mu A VB VC VC E nu D gitu.